Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi ke pelajaran matematika ya. Nah, sebelumnya kita kan udah belajar tentang transformasi oleh suatu matriks. Sekarang kita bakal ngebahas materi terakhir di bab transformasi, yaitu tentang komposisi transformasi. Nah, komposisi transformasi ini sama kayak komposisi fungsi. Jadi kalau misalkan ada dua fungsi, sudah gitu dikomposisikan, berarti kan fungsinya itu digabung ya. Nah, sama halnya dengan komposisi transformasi. Komposisi transformasi juga ada dua atau lebih transformasi, terus sudah gitu digabung nih si dua atau lebih transformasinya itu sehingga membentuk suatu komposisi transformasi kayak gitu. Nah, untuk menghitungnya kita perlu matriks-matriks dari transformasi kayak gitu. Kan kita udah belajar nih sebelumnya tentang refleksi, rotasi, translasi, itu kan ada si matriks transformasinya ya. Nah, itu yang bakal kita pakai kayak gitu. Oke, kita langsung masuk aja ke materinya. Nah, jadi misalkan nih ada soalnya itu suatu titik mengalami transformasi T Y sama dengan X bundaran T 0,0 negatif 3. Artinya dia direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X, terus dia dilatasi terhadap titik pusat dan dengan skala negatif 3. Nah, ini artinya kita kerjain dulu dilatasinya, baru nanti direfleksikan. Kayak gitu. Jadi si titiknya ini kita dilatasi dulu, baru setelah itu direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan ada soalnya itu M1 bundaran M2, kita kerjain dulu M2-nya, baru ke M1-nya. Oke. Nah, ini adalah matriks-matriks transformasi yang sebenarnya udah pernah kalian pelajari sebelumnya, cuman kita rangkum lagi. Ya, ini yang bakal kita pakai nih, jadi kalian harus save si materinya. Oke. Misalkan ada objek D mengalami transformasi komposisi transformasi M1 bundaran M2. Maka hasil bayangannya adalah M2 dikali M1 dikali B, di mana M2-nya itu adalah transformasi yang kedua, terus M1-nya adalah transformasi yang pertama, dan B-nya itu adalah titik awal dari objeknya. Oke. Sekarang contoh soalnya, suatu titik A 1,2 dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam dan dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu X. Maka bayangan titik A adalah, jadi kita tahu ya, kalau misalkan pencerminannya itu kita tandain dulu dengan M2. Terus yang ini karena pertama jadinya ini M1. Ini bayangannya, ini B. Dicari hasil dari bayangannya. Jadi A aksen sama dengan M2 dikali M1 dikali A. Nah, M2-nya itu kita pakai si ini, matriks dari transformasinya, yang tadi ya sebelumnya. Terus M1-nya juga kita pakai matriks transformasinya. Oke, yang tadi ada materi sebelumnya. Oke, setelah itu kita kaliin nih. Kalau perkalian matriks berarti ini kali ini dulu ditambah 0 kali 1. Buat disimpan di entry 1,1. Jadinya 1 kali 0 ditambah 0,1. Terus sudah gitu buat entry yang di sini berarti kita dapat dari 1 kali ini ditambah 0 kali 0. Terus buat entry yang di sini kita dapat dari 0 kali ini negatif 1 kali 1. Terus yang buat entry di sini berarti 0 kali min 1 ditambah min 1 kali 0. Dikali lagi titik asalnya 1, 2. Gitu ya. Oke, dioperasikan. Yang tadi udah kita cari nih, hasilnya itu 0, min 1, 0. Dikali 1, 2. Nanti kita tinggal kaliin. Ini kali ke sini, ditambahin kali ke sini. Ya. Terus min 1 kali ke sini, 0 kali ke sini. Ya, jadinya 0 kali 1 ditambah min 1 kali 2. Terus yang bawahnya min 1 kali 1 ditambah 0 kali 2. Ketemu hasilnya adalah min 2 dan min 1. Maka bayangannya adalah min 2, min 1. Kayak gitu. Jadi kalian harus
pakai si basic dari perkalian matriksnya kayak gitu. Jangan sampai dilupain, itu penting banget. Oke. Next, misalkan ada B 2,5 ditranslasikan sebesar 3 5, kemudian ditransformasi dengan matriks 2 3 1 4. Maka B adalah berapa? Oke. Kita tentuin dulu, berarti M1-nya adalah translasi, bentuknya penjumlahan ya. Dan M2-nya itu adalah matriks 2 3 1 4. Oke. Berarti B aksen sama dengan M2 dikali M1 dikali B. M2-nya itu yang yang ini ya. 2 3 1 4 terus translasinya ya betul. 35 sama 2 3. 25. Oke, terus dioperasikan. Nah, karena bentuknya penjumlahan, kita harus harus didahulukan dulu gitu. Kalau misalkan penjumlahan harus kita dahulukan dulu operasinya ya. Jadi 35 25 berarti dioperasikan jadinya 2 3 1 4 dikali 5 10. Berarti kita kaliin ini kali ini ya. Ditambah ini kali ini tambah 3 kali 10. Terus yang bawahnya 1 kali 5 ditambah 4 kali 10. Ketemu hasilnya. Itu adalah 40 dan 45. Jadi bayangannya adalah 40,45. Oke. Soal yang ketiga nih, kalau misalkan ada garis atau grafik. Nah, garis atau grafiknya itu dicerminkan terhadap Y sama dengan X, baru dilanjut rotasi searah jarum jam. Berarti nanti searah jarum jam itu sudutnya negatif ya. Jadi kita tulis dulu yang diketahuinya, terus kita masukin ke rumus A aksen sama dengan M2 kali M1 dikali A. Ya. Kita tulis X aksen, terus Y aksennya sama dengan 0, 1, min 1, 0 dikali 0, 1, 1, 0 dikali X, Y. Oke. Dioperasikan, ketemu hasilnya itu 1, 0, 0, min 1 dikali X, Y. Ya. Setelah itu, kita dapat nih, berarti kan 1 kali X ditambah 0 kali Y, jadinya X doang. 0 kali X ditambah negatif 1 kali Y, jadi min Y. Ya. Berarti kita ketemu nih, si X aksennya itu sama dengan X, dan Y aksennya itu sama dengan negatif Y. Atau, kita tulis dulu ya, sebelum ke sini. Berarti kan X aksen sama dengan X, ya dari sini. Dan Y aksen sama dengan negatif Y. Nah, kan kalau misalkan carinya bayangan, berarti kita harus ketemu X-nya apa, Y-nya apa. Kita ubah, makanya di sini X sama dengan X aksen, ya. Terus Y-nya itu sama dengan negatif Y aksen, karena ini kita pindahin nih negatifnya ke sebelah sini kayak gitu. Oke. Terus kita substitusi deh X sama Y-nya ke 2X tambah 3Y sama dengan 2. Berarti jadinya 2, X-nya diganti jadi X aksen, terus di sini Y-nya diganti jadi negatif Y aksen. Berarti ketemu hasilnya 2X min 3Y sama dengan 2. Gitu. Jadi bayangannya adalah 2X min 3Y sama dengan 2. Nah, buat latihannya, kalian coba kerjain 3 soal. Jadi buat bukti pembelajarannya, kalian kerjain 3 soal. Nanti kalian upload di Google Classroom ya, di assignment yang udah Ibu buat. Okay. Kalau misalkan ada yang belum jelas atau masih bingung, boleh ditanyakan ke Ibu ya. Sekian buat pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Selamat belajar semuanya.